pada pagi ini. Tuhan, mari Kau yang siapkan kami sekali lagi Tuhan, untuk kami boleh diperlengkapi, dikomplitkan Tuhan, menjadi paket yang komplit di hadapan-Mu. Untuk kami boleh menerima semua janji-Mu, untuk kami boleh menerima semua yang daripada-Mu Tuhan. Mari biar pagi ini Tuhan perlengkapi hidup kami dengan firman-Mu, karena kami percaya firman-Mu adalah kekuatan yang baru bagi setiap kami, dan firman-Mu yang menjamin kami menjadi kuat sampai garis akhir Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari biar pagi ini siapkan hati kami, wadah kami untuk kami menerima sebagian dari pesan-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara semuanya. Shalom. Sudah siap esok hari Bapak Ibu? Ya, saya rasa hari ini sudah ada beberapa yang datang dari luar kota dengan excited akan mengalami sesuatu hal yang luar biasa pada esok hari. Nah, pagi ini saya dapat tentang from warrior to warrior. Nah, ini agak mirip ya Saudara, cuma beda di O dan E, ya kan? From warrior to warrior. Dari yang penakut, yang khawatir, yang selalu istilahnya tidak beranian, tapi akan Tuhan ubahkan esok hari menjadi warrior-warriornya Tuhan. Amin. Siapa di sini yang mungkin saya mau tanya dulu, siapa yang tidak pernah khawatir dalam hidupnya? Boleh angkat tangan Bapak Ibu. Yang tidak pernah khawatir, nggak pernah takut, meskipun ada badai datang, masalah datang, dengan santai dan tidak khawatir. Ada Saudara? Ada satu, luar biasa Saudara. Tapi kita akan melihat masih banyak dari anak-anak Tuhan yang merasa worry, khawatir dalam hidupnya. Dua kata ini kalau dalam disebutkan tadi kita ucapkan dalam bahasa Inggris mungkin agak samar-samar, hampir sama, warrior dan warrior. Ya kan, meskipun saya pelo mungkin masih bisa jelas warrior to warrior, ya kan. Akan terdengar hampir mirip, tapi punya dua makna yang berbeda. Warrior tadi saya katakan penakut dan selalu khawatir. Tapi warrior kita sama-sama tahu adalah seorang pejuang, seorang pahlawan yang tidak pernah takut dengan apapun. Dan besok kita akan menerima urapan minyak kepahlawanan yang akan menjadi tanda bahwa kita menjadi warrior-warriornya Tuhan. Kita akan menjadi pasukan-pasukan yang sekali lagi diperlengkapi untuk kita menjadi gagah berani dan tidak takut. Sampai tidak ada kata worry dalam hidup setiap kita, karena kita tahu Tuhan beserta kita. Amin. Nah, pilihannya dua Saudara. Setelah besok kita akan menerima semua yang ilahi, semua yang ajaib yang akan Tuhan kerjakan esok hari. After that, setelah hari Selasa besok, pilihannya dua. Kita akan tetap menjadi warrior-warriornya Tuhan, menjadi pahlawan-pahlawannya, atau kita mau kembali menjadi warrior dalam hidup setiap kita. Kita akan tetap menjadi pahlawan-pahlawan yang berdiri kuat, gagah berani, tidak takut setelah kita menerima urapan minyak kepahlawanan, atau setelah itu, setelah KKR ini yang menjadi penyakit lama buat orang-orang Kristen akhirnya redup kembali dan menjadi warrior, bukan warrior. Pilihannya dua Bapak Ibu Saudara. Kadang banyak anak-anak Tuhan after KKR, wah dicas, semangat, luar biasa. Selang sebulan, 2 bulan, 3 bulan, ketika mungkin Tuhan mengizinkan setiap badai datang, akhirnya mulai menjadi worry, bukan warrior, worry. Menjadi khawatir dan takut. Tadi malam kami dikumpulkan oleh Ibu Nani, Bapak Ibu Saudara, dan kita diperlengkapi. Satu poinnya adalah kita nggak boleh menjadi suam-suam kuku. Kita nggak boleh menjadi anak-anak Tuhan yang setengah-setengah.
tetapi kita diperlengkapi, kita dibekali, ayo berjuang untuk kita tetap menyala di hadapan Tuhan. Tahun lalu banyak firman Tuhan yang memperlengkapi kita. Kita terima pelita dalam hidup kita, amin, yang terus menyala. Dan itulah gambaran hidup kita di hadapan Tuhan hari ini. Kita dikasih tahu jangan suam-suam. Jangan istilahnya kita ragu-ragu, kita istilahnya nggak bisa berdiri dengan ketetapan hati untuk memilih Tuhan lebih dari segalanya. Tapi yang Tuhan inginkan, kita berkata seiya sekata, berdiri dengan tegak, ya aku pilih Tuhan. After tanggal 16 besok, itu menjadi penentu kita menjalani tahun 2024. Warrior atau kita mau tetap menjadi pahlawan-pahlawan Tuhan. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai 5. 2 Korintus pasal yang ke-10. 2 Korintus 10 ayat 4 sampai ayat yang ke-5. Karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi. Ingat saudara, kita ini hidup perlu berjuang, benar? Dan bukan memakai senjata duniawi, tapi dikatakan karena senjata kami dalam perjuangan bukanlah senjata duniawi, melainkan senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah. Senjata yang diperlengkapi dengan kuasa Allah, yang sanggup untuk meruntuhkan benteng-benteng. Ayat 5. Kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuhan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Kami menawan segala pikiran dan menaklukkannya kepada Kristus. Hari ini Bapak Ibu Saudara, yang kita punya bukanlah senjata duniawi, bukanlah senjata karena keinginan kita dan kedagingan kita, enggak. Tapi dikatakan Tuhan memperlengkapi senjata-senjata kita dengan kuasanya. Tadi kita sudah katakan, jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita diberi kuasa menaklukkan setiap musuh demi musuh. Kita terima kuasa untuk menggetarkan dunia. Karena itulah yang sedang Tuhan persiapkan hari-hari ini sedang untuk setiap kita. Ada kuasa yang besar yang akan Tuhan turunkan bagi setiap kita. Untuk apa? Untuk memperlengkapi senjata-senjata yang sudah kita terima dari Tuhan. Yang namanya seorang pahlawan, warrior, akan berjuang dan berperang. Untuk itu dikatakan maka akan diperlengkapi dengan kuasa Allah. Karena tahun ini kita akan berperang dalam hidup setiap kita. Bukan berarti berarti mesti berantem sama orang yang enggak. Perangi semua kelemahan, perangi semua keburukan kita, perangi semua istilahnya yang jelek-jelek di hidup kita. Itulah yang harus diperangi, saudara. Dan untuk memerangi setiap itu kita perlu yang namanya kuasa Tuhan yang memperlengkapi setiap kita. Warrior dimanapun, baik secara rohani maupun jasmani, dididik, dilatih, dibentuk untuk menjadi tangguh dan kuat. Kalau seorang tentara nggak punya ketangguhan, nggak punya kekuatan, nggak dilatih, nggak dididik dan nggak dibentuk, bagaimana menjadi tentara yang bisa mengamankan bangsa kita, saudara? Begitupun kita, warrior-warriornya Tuhan, akan terus dididik, dilatih, dibentuk menjadi tangguh dan kuat. Maka itu Tuhan akan memperlengkapi setiap kita untuk menjadi sebuah paket yang komplit sebagai seorang warrior. Bukan warrior, tapi warrior. Warrior berarti berani
kuat, tidak takut, siap menjalankan tugas dan tunduk pada otoritas tertinggi. Dengan kata lain, kalau kita sudah dilantik besok lalu dipanggil siap, maka kita harus katakan siap. Karena kita bukan lagi seorang warrior, seorang penakut, seorang yang khawatir, tapi kita adalah seorang warrior yang sudah diubahkan, yang sudah diperlengkapi dengan semua kuasa Tuhan dalam hidup kita. Kita berada di dalam yang namanya peperangan rohani everyday. Ya, tadi saya katakan peperangan apapun dalam hidup kita, kelemahan, keburukan, godaan-godaan itu yang harus kita perangi, saudara. Setiap hari kita nggak bisa berjalan apa adanya, enggak, tapi kita harus punya poin, kita harus punya target, kita harus punya mindset yang tepat untuk kita bisa menjalani hari demi hari bersama dengan Tuhan. Everyday kita akan mengalami yang namanya peperangan rohani dalam segala hal, baik jasmani maupun yang rohani. Dan jangan sampai kita kepleset ke dalam lubang yang namanya warrior. Kita mau buka Mazmur 55 ayat 23. Mazmur 55 ayat 23, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Serahkan khawatir kita, ketakutan kita, masalah, beban kita kepada Tuhan, saudara. Dikatakan bahwa Tuhan akan memelihara setiap kita. Yang namanya dipelihara itu berarti disayang, benar? Mungkin Bapak Ibu Saudara punya binatang peliharaan, disayang, ya kan? Cisofi itu punya anjing namanya Abon. Saking sayangnya itu kadang dibawa ke salon jadi cantik, ya kan? Anjing itu kalau misalnya udah satu minggu itu udah nggak mandi dan segala macam itu kelihatan jelek sekali. Tapi ketika Abon habis dibawa ke salon, saya pulang gitu kan ke kantor, ngelihat bulunya udah ngembang lagi, saudara. Udah wangi, udah shiny, jadi sebuah Abon yang cantik. Begitupun hidup kita, saudara. Kita dipelihara oleh Tuhan. Maka itu serahkanlah khawatirmu pada Tuhan. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Tidak selama-lamanya kita akan ada di posisi goyah dan warrior. Tapi ketika kita bisa menerima dan kita meletakkan itu di hadapan Tuhan, menyerahkan khawatir kita, warrior kita, dan kita berkata, Tuhan, aku mau mengubah warrior menjadi warrior dalam hidupku, maka Tuhan pelihara dan kita tidak akan pernah goyah, saudara. Makanya hari ini masih ada satu hari, mari benar-benar mempersiapkan sungguh-sungguh, saudara. Jangan kita menjadi anak-anak Tuhan yang ikut-ikutan. Oh ya, besok KKR dibagi 3 kelompok, saya ikut yang di lantai 2, saya mau terima pengurapan, tapi kita nggak mengerti, kita nggak mengalami, kita nggak benar-benar paham apa yang akan kita terima esok hari. Dan setelah KKR menjadi orang yang biasa-biasa, no. Tapi Tuhan pengen hari ini kita benar-benar mempersiapkan untuk kita boleh berdoa, Tuhan buat aku boleh mengerti, menangkap maksudmu esok hari itu apa. Apa artinya aku menjadi warrior-warriormu. Aku mau terima minyak urapan kepalauan itu apa artinya? Buat aku boleh mengerti, boleh menangkap semuanya. Satu hal, life must go on, hidup terus berjalan. Dan namanya kehidupan, saudara, nggak jauh-jauh dari semua masalah. Masalah akan datang, timbul. Tapi percayalah kalau kita benar-benar menangkap apa yang Tuhan sediakan bagi kita, maka kita nggak akan pernah menjadi warrior again. Di balik ayat tadi 2 Korintus tadi, kalimat diperlengkapi itu memberkati saya. Tuhan memperlengkapi
Yang namanya memperlengkapi itu disediakan semuanya, saudara. Gak ada satupun yang miss, gak ada satupun yang ketinggalan, gak ada satupun yang kececer. Tapi Tuhan memperlengkapi dengan kuasanya. Supaya apa? Supaya kita menjadi warrior yang tangguh untuk menaklukkan setiap musuh, benteng dan tembok di hadapan kita. Jumat lalu kalau kita cerita tentang, sempat singgung tentang Daud dan Goliat. Sama-sama tahu bahwa Daud itu sangat kecil kurus. Goliat mungkin 2 kalinya saya, saudara, mungkin. Ya, saya segini udah gede, apalagi Goliat gitu kan. Kalau hari itu Daud berpikiran, saya ini cuma kurus kecil dan melihat musuh saya itu besar sekali. Dan kalau hari itu ada warrior dalam hidup Daud, ada kekhawatiran yang besar, ada ketakutan yang besar dalam hidup Daud, mungkin kita nggak pernah akan bisa belajar kisah tentang Daud dan Goliat. Tapi hari itu kita sama-sama tahu ceritanya bahwa Tuhan memperlengkapi, menyertai Daud dengan kuasa yang Tuhan berikan. Akhirnya apa? Dikalahkanlah Goliat. Even kita kadang merasa, kita ini siapa sih? Kayaknya nggak mungkin, rasanya nggak mungkin. Hilangkan itu semua. Kita harus punya pemikiran seperti Daud bahwa dia datang dengan nama Tuhan Yesus, dengan Tuhan Allah. Kita datang dengan nama Tuhan Yesus, maka semua apapun di hadapan kita bisa terobos bersama dengan Tuhan. Saya sempat nonton film kartun, saudara, Kung Fu Panda. Itu yang tentang panda yang jago silat, badannya gemuk tapi jago silat. Saya itu lihat, jadi dia itu menghadapi musuh yang namanya The Dragon Warrior, ya. Musuhnya sangat kuat dan secara fisik beda jauh, secara kualitas beda jauh. Kalau diadu mungkin kalah. Tetapi hari itu ketika dia tahu bahwa The Dragon Warrior itu akan menyerang desanya, dia melatih, dia berlatih dan berlatih. Dia tanya gurunya, "Guru, apa yang harus aku persiapkan? Jurus apa lagi nih yang harus saya latih? Apa yang harus saya kerjakan di hidup saya untuk saya bisa mengalahkan musuh itu, The Dragon Warrior?" Dia tanya gurunya, dia nanya terus, dia akhirnya berlatih dan berlatih. Ada semangat kepahlawanan yang dia miliki dalam diri panda itu. Dan akhirnya dia dikasih ilmu-ilmu, jurus-jurus, meskipun dengan kocak, kadang juga tidak pas, tapi akhirnya at the end, happy ending, dia bisa mengalahkan musuhnya. Sama seperti kita harus punya semangat kepahlawanan ini. Tanya Tuhan, apa yang harus aku perbuat? Apa yang harus aku lakukan? Apa yang harus aku sediakan, Tuhan? Jangan kita tahu bahwa ada tembok, benteng yang menjulang tinggi dan membuat kita menjadi ciut. Tapi Tuhan mengajarkan kita untuk kita tetap menjadi yang gagah perkasa, yang berani menaklukkan setiap apapun di hadapan kita. Ingat, Tuhan kasih kita bukan roh penakut, tapi roh keberanian, ruah geburah. Itu deklarasi yang kita deklarasikan tahun lalu. Ada ruah geburah, keperkasaan, kuat dan tangguh. Itu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Makanya hari ini, saudara, ayo terus minta Tuhan perlengkapi. Jangan kita jatuh di dalam lubang yang lama, warrior, tapi kita bergerak menjadi warrior-warriornya Tuhan. Wahyu 21 ayat 8, saudara. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Wahyu 21 ayat yang ke-8 berkata, tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta,
mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Apakah kita tetap mau jadi warrior, saudara? Yang selalu khawatir, takut, padahal kita tahu kita punya Tuhan di pihak kita. Atau kita mau menjadi pahlawan Tuhan di akhir zaman ini. Jangan kita menjadi golongan dalam ayat ini, saudara. Ingat, kita akan diperlengkapi dengan luar biasa. Bahkan dari tahun-tahun sebelumnya, acara-acara di Sion dengan tema-tema yang sangat luar biasa, itulah perlengkapan yang Tuhan beri dalam hidup setiap kita, saudara. Firman demi firman, tema demi tema yang didengungkan dari tempat ini, itulah perlengkapan yang Tuhan beri dalam hidup kita. Dan sadarkah kita akan hal itu? 2F, fear or faith. Takut atau kita yakin dan beriman. Itu pilihan kita hari ini. Takut tahun ini akan lebih baik enggak dari tahun-tahun sebelumnya. Takut kalau tahun ini aku nggak terima berkat Tuhan. Takut kalau tahun ini pintunya tertutup, nggak terbuka. Takut kalau tahun ini semuanya akan menjadi lebih buruk. Ini pikiran-pikiran dan kalimat-kalimat yang harus kita buang dari hidup setiap kita. Dan kita berkata, I'm faith, tahun 2024 lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Ada berkat Tuhan mengalir, open doors terjadi, dan kita menjadi warrior yang gagah perkasa. Faith ini yang kita declarekan, bukan fear, bukan ketakutan, bukan kekhawatiran yang kita pikirkan. Dan mari pagi ini siapkan sungguh-sungguh untuk esok hari, saudara. Kita banyak berdoa untuk kita menjadi warrior, not warrior. Ayat yang terakhir, Yesaya 42 ayat 13. Yesaya 42 ayat 13 berkata, Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sorak, ya, ia memekik terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Inilah kita di ayat ini, saudara. Kita keluar berperang seperti pahlawan, menaklukkan semua musuh demi musuh. Seperti orang perang, kita membangkitkan semangat kita untuk bertempur, bersorak-sorai, memekik terhadap musuh-musuh kita, dan membuktikan bahwa kita adalah warrior yang dipakai Tuhan dengan sangat luar biasa. Amin. So pagi ini, saudara, jaga semangat itu tetap menyala dalam hidup setiap kita. Jangan istilah kita berkata, ya udahlah, ikutin aja acara esok hari, mau jadi apa, mau seperti apa, yang penting ikut dan hadir secara fisik. Tapi jangan sampai kita menjadi orang yang hadir secara fisik, tapi pikiran dan hatinya nggak ada di tempat ini, saudara. Kita harus jadi paket yang komplit. Fisik ada, hati ada, pikiran ada, maka kita akan menerima yang ajaib esok hari. Siap jadi warrior atau siap jadi warrior? Siap jadi pahlawan atau mau jadi penakut, saudara? Jadi pahlawan, amin. Maka hari ini perlengkapi, banyak berdoa, dan biar Tuhan menyatakan dalam hidup setiap kita. Amin. Tuhan berkati kita semua. Saudara, benar-benar kita akan menyediakan diri kita untuk menyambut akan segala sesuatu yang Tuhan sediakan besok, ya. Kalau saya melihat akan banyak berita yang masuk, dikatakan bahwa mereka yang dari luar kota, mereka berani bayar harganya luar biasa. Mereka berangkat dari Jawa Timur, mereka berangkat pagi-pagi sekali. Mereka mengatakan, yang penting saya jam 6 pagi besok saya sudah ada di Sion, katanya. Saudara bayangkan dengan keadaan yang bagaimana mereka benar-benar perjalanan yang cukup jauh dengan naik bus dan sebagainya, ya. Kenapa? Karena mau menjadi warrior, ya. Saya percaya kita yang di sini maupun yang sudah datang
hari ini sudah datang benar-benar mempersiapkan diri ya. Saya tidak melarang saudara kuliner untuk kota Sion ya, karena banyak makanan yang enak di kota ini. Tapi satu perkara yang saya sarankan, siapkan diri sungguh-sungguh untuk benar-benar perlengkapan demi perlengkapan kita bisa terima dengan utuh. Sehingga dalam menghadapi segala sesuatu yang Tuhan izinkan tahun 2024 ini, kita tahu kita sudah diperlengkapi. Amin. Yuk kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan untuk segala sesuatu yang terus menerus Engkau perlengkapi buat kami. Ini menandakan bahwa Engkau sangat peduli atas hidup kami Tuhan. Buat kami meresponi akan segala sesuatu. Karena kami tahu Tuhan, kami butuh perlengkapan ini. Sehingga selengkap-lengkapnya Engkau melengkapi kami. Untuk maju menghadapi apapun yang Kau izinkan terjadi di hadapan kami. Terima kasih untuk semuanya. Kami tetap bersatu hati saat ini, berdoa untuk acara besok Tuhan. Kami berdoa untuk yang sudah mulai mempersiapkan diri untuk berangkat nanti malam. Engkau yang akan memberkati perjalanan mereka, beri kekuatan, kesehatan, semangat yang baru. Sehingga sampai di kota ini dengan tidak kurang suatu pun apa. Bapa, kami berdoa untuk para hamba Tuhan. Kau sendiri yang banyak berbicara. Sehingga apa yang disampaikan itu berasal daripada-Mu. Bapa, kami datang di hadapan-Mu saat ini. Kami mau menyerahkan acara ini semua ke dalam tangan-Mu. Semua persiapan yang saat ini Tuhan sedang dipersiapkan. Kami minta di dalam nama-Mu bahwa semua persiapan yang diadakan adalah persiapan untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Engkau ingatkan pada setiap yang bertugas apa yang belum dilengkapi. Terima kasih untuk semuanya. Kami sungguh mau menyerahkan aliran listrik supaya jangan sampai padam lampunya Tuhan. Aliran jangan sampai padam. Tidak ada satu halangan apapun yang boleh menghalangi akan semua rencana-Mu besok Tuhan. Terima kasih untuk kasih setia-Mu. Bapa, kami juga berdoa, Engkaulah yang bertata di atas alam semesta ini. Bahwa Engkau akan mengatur cuaca yang sangat baik. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semuanya. Kami sangat percaya kuasa-Mu. Kami sangat percaya akan rencana-Mu yang mulia. Ini semua berasal daripada-Mu dan milik. Terima kasih untuk kasih setia-Mu Bapa. Kami sungguh mempersembahkan semua dan semuanya ke dalam tangan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah kemuliaan hanya bagi-Mu dan hanya untuk-Mu. Kami juga berdoa saat ini ya Tuhan, buat keadaan bangsa dan negara kami menjelang pemilu ini. Kami minta di dalam nama-Mu Tuhan, damai sejahtera-Mu Kau turunkan akan bangsa ini. Engkau berikan kepada mereka hati yang tenang dan menyerahkan semuanya ke dalam tangan. Bapa, kami percaya Engkau akan memilihkan yang terbaik buat pemimpin negara ini. Terima kasih untuk semuanya. Bapa yang di surga, saat ini tetap kami mau menyerahkan semua pergumulan kami.
Mungkin saat-saat ini kami sedang bergumul untuk datang ke tempat ini atau tidak. Karena banyak pekerjaan yang masih ada di depan kami. Saat ini sungguh kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Engkau akan pegang kendali atas pekerjaan kami, atas kesehatan kami. Engkaulah yang akan menentukan langkah-langkah hidup kami. Terima kasih untuk semuanya. Sungguh kami menyerahkan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau yang akan mengatur Tuhan akan semua pekerjaan kami. Semua pergumulan kami dan semua persoalan kami. Terima kasih untuk semuanya. Bapa, saat ini juga kami datang di hadapan-Mu, berikan kepada kami kekuatan baru, kesehatan yang berasal daripada-Mu. Beri kepada kami daya tahan tubuh yang berasal daripada-Mu. Terima kasih untuk semua dan semuanya. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita masuk dalam pengurapan. Terima kasih Tuhan. Untuk setiap pagi kami terus merasakan. Tanpa Engkau kami tidak akan dapat berbuat sesuatu. Pengurapan-Mu Tuhan atas hidup kami sangat kami perlukan. Karena kontrol yang daripada-Mu akan memenuhi hidup kami. Biarlah menguasai akan mata kami Tuhan. Akan telinga kami. Akan bibir mulut kami dan akan hati kami ya Tuhan. Semua yang tidak baik dalam hidup kami Engkau yang menghancurkannya. Berkati tangan kami Tuhan. Berkati kaki kami Tuhan. Supaya kami boleh berjalan seperti yang Engkau mau. Kami akan melakukan semua pekerjaan kami hari ini bersama-Mu Tuhan. Dan kami percaya semua yang kami kerjakan pasti menjadi berhasil. Dan mendatangkan berkat yang berkelimpahan atas hidup kami. Karena kami masuk dalam tahun open door saat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara semuanya.